bahas satu-satu ya. Aktiva merupakan sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan ya di dalam kegiatan usahanya ya, di mana aktiva ini memiliki manfaat di masa yang akan datang ya. Kelompok aktiva ini itu diurutkan mulai dari aktiva lancar dan sampai dengan tidak lancar, seperti yang sudah disampaikan di materi sebelumnya ya. Kita bahas satu, yang pertama cash atau cash bahasa Inggrisnya ya. Cash merupakan catatan yang mempengaruhi perubahan pada uang cash, uang logam, uang kertas ya. Itu adalah cash. Masuk ke akun cash ya, kelompok akun cash ya, medianya adalah cash. Jadi semua yang mempengaruhi perubahan uang baik logam maupun kertas itu masuk ke akun cash. Perhatikan nanti kalau kalian sudah paham ini pasti bisa menganalisa transaksi. Jadi semua yang mempengaruhi perubahan uang ya, baik logam dan kertas itu masuk ke akun cash. Ya, lanjut. Jenis aktiva yang kedua, urutan yang kedua adalah piutang usaha atau account receivable. Ya, account receivable. Piutang usaha adalah kewajiban pihak lain kepada perusahaan, gitu ya. Jadi di piutang usaha ini ada dikarenakan ada penjualan secara kredit ya, piutang usaha. Kemudian perlengkapan atau supplies. Ini merupakan alat yang digunakan atau harta perusahaan yang digunakan dalam kegiatan usaha yang jangka waktu pemakaiannya tidak terlalu lama ya. Itu contohnya bisa kertas, meja, kursi, ya itu masuk perlengkapan ya. Kemudian ada pulpen, spidol dan lain-lain, itu masuk perlengkapan. Kemudian peralatan itu merupakan aktiva perusahaan ya, aktiva perusahaan yang jangka waktu pemakaiannya lebih panjang daripada perlengkapan ini dan mempunyai umur ekonomisnya, punya umur ekonomis ya peralatan. Nah, dia akan mengalami penyusutan. Oke, lanjut. Kendaraan juga sama. Ya, ini adalah alat yang digunakan untuk aktivitas usaha dari perusahaan. Oke, lanjut. Gedung juga merupakan harta perusahaan yang nilainya dihitung dengan harga pokoknya, harga pokok gedungnya. Jadi pembangunannya itu jumlahnya berapa, itu dimasuk ke sana, masuk ke aktiva perusahaan ya. Oke. Tanah juga yang dihitung adalah nilai harga pokok tanahnya ya. Harga pokok dari tanah tersebut yang merupakan aktiva dari perusahaan, masuk ke kelompok aktiva. Di sini ya, kelompok aktiva seperti ini ya. Lanjut, kewajiban. Kewajiban adalah atau liabilities adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada pihak lain. Kewajiban adalah di kelompok yang kedua ini adalah kewajiban yang wajib dipenuhi oleh perusahaan kepada pihak lain. Nah, masing-masing kewajiban ini terdiri dari utang usaha, utang bunga, utang gaji, atau gaji yang masih harus dibayar. Nah, gaji yang masih harus dibayar berarti kan dalam arti kan gaji tersebut belum dibayarkan kepada karyawan, artinya masih berupa perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarnya. Oke, paham di sini ya kewajiban ya. Kemudian modal. Modal ini adalah harta dari pemilik usaha, ya, atau bisa dikatakan merupakan sumber investasinya dari pemilik usaha di sini, modal. Ya, jadi pemilik usaha menginvestasikan uangnya ke perusahaannya. Oke, lanjut untuk pendapatan. Pendapatan ini adalah semua hasil ya yang diperoleh oleh perusahaan ya. Pendapatan itu adalah semua hasil yang diperoleh oleh perusahaan yang mengakibatkan perubahan harta ya. Semua hasil yang diperoleh oleh perusahaan yang mengakibatkan perubahan harta ini, penambahan. Oke, disebut dengan pendapatan.
ya. Contohnya pendapatan sewa. Kemudian ada lagi pendapatan jasa. Kemudian ada lagi penjualan masuk ke aktiva. Jadi menambah harta di sini, menambah aset ya dari pendapatan ini. Ya. Bisa berupa piutang bertambah, jadi pendapatan bertambah. Oke, lanjut price atau prefer. Prefer ini merupakan pengambilan pribadi, uang pribadi, pengambilan uang perusahaan yang dilakukan oleh pemilik usaha yang tidak yang tidak ada pengaruhnya dalam kegiatan usaha. Jadi modal bisa berkurang karena prefer ini, ya. Tapi bukan menjadi beban. Prefer itu merupakan pengambilan pribadi pemilik usaha. Jadi bisa mengurangi aktiva berupa kas yang ini. Ya, tapi bukan merupakan beban. Oke. Ya, selanjutnya beban atau biaya merupakan pengeluaran, pengorbanan dan pemakaian perlengkapan untuk kegiatan usaha. Ya, yang memiliki manfaat di masa yang akan datang gitu. Jadi dengan pengorbanan tersebut perusahaan mengharapkan hasil, ya, mengharapkan hasil. Jadi nanti berpengaruhnya kepada beban ini berpengaruhnya kepada aktiva. Ya, bertambahnya beban berarti bertambahnya juga mengurangi dari aktiva ini. Oke, pahami di sini ya. Nah, kalau prefer ini mengurangi modal dan mengurangi kas ini ya, aktiva ya. Oke, pahami ini ya, artinya ya. Bisa kalau beban ini bisa dilakukan karena pembayaran hutang, ya, termasuk beban pembayaran hutang, berarti kasnya nanti akan berkurang di sini ya. Kemudian ada biaya gaji, biaya listrik, biaya sewa. Kalau pembayaran hutang masuk tidak ada beban ini. Tidak ya, pembayaran hutang berarti masuknya ke sini aktiva ya. Hutang berkurang berarti aktivanya berkurang juga gitu ya. Oke, ini untuk kelompok akun. Sekarang kalian lihat contoh transaksi ya. Transaksi supaya kalian bisa paham ini, karena setiap transaksi itu kan kalian harus pahami dulu ini masuk ke akun mana. Apakah masuk kelompok hak aktiva, apakah masuk kelompok kewajiban, atau masuk kelompok modal. Kalian harus perhatikan kalimat dari transaksi tersebut ya. Transaksi itu terjadinya transaksi kemudian dicatat ke dalam catatan akuntansi ya, atau laporan keuangan, itu kan berarti butuh bukti kan, bukti transaksi. Ya, tidak sekedar mencatat aja, oh kemarin sudah mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan, bukti transaksinya mana? Gitu ya. Bukti transaksi itu diperlukan dalam pencatatan akuntansi. Ya, sekarang transaksi kita bagi dulu ya. Transaksi itu ada 4 bagian, 4 macam transaksi ya. Transaksi yang menambah atau mengurangi ya, menambah atau mengurangi modal. Contohnya misalnya penyetoran modal oleh pemilik usaha, itu contoh yang penambahan modal gitu ya. Dan pengurangannya berarti pengambilan uang pribadi tadi, prefer. Nah, itu. Kemudian transaksi pertukaran atau exchange. Ya, pertukaran dari aktiva dengan aktiva atau aktiva dengan uang. Misalnya pertukaran dibelilah itu peralatan, perlengkapan dengan secara kredit atau secara tunai, itu pertukaran. Transaksi pertukaran, penambahan pengurangan modal ya. Kemudian ada transaksi selanjutnya, ada transaksi